Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Edy Martono optimistis industri sawit nasional akan terus bertumbuh hingga tahun 2026. Namun Edy meminta pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk waspada akan produksi minyak sawit yang stagnan di tengah tingginya permintaan dari dalam maupun luar negeri. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia hari ini menyelenggarakan Indonesian Palm Oil Conference yang ke-21 di tahun 2025 ini. Sebagai negara dengan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, tentunya sejumlah tantangan dan juga peluang akan dihadapi Indonesia di tahun depan. Dan untuk mengetahui bagaimana detailnya, kita akan coba tanyakan langsung kepada Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Pak Edy Martono. Pak, apa kabarnya Pak? Baik, terima kasih. Baik. Pak, saya langsung saja ya Pak ya. Terkait dengan tantangan dan juga peluang ini di tahun depan, melihatnya seperti apa nih Pak, yang akan dihadapi oleh para pengusaha sawit di Indonesia untuk bisa memaksimalkan produktivitas ataupun juga memaksimalkan program pemerintah dalam biodiesel? Baik, memang tantangan kita baik di dalam maupun di luar negeri. Pertama, kalau untuk tantangan ke depan ini, dengan pemerintah rencana juga akan melakukan penambahan mandatori. Sementara 5 tahun terakhir ini produksi kita stagnan. Produktivitas kita bahkan kecenderungannya turun. Ini akibat dari peremajaan sawit rakyat yang sangat lambat ya. Ini menyebabkan produktivitas kita justru turun, produksi kita stagnan. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Karena apa? Kalau ini nanti ditingkatkan mandatorinya, sementara dengan kondisi saat ini memang nanti yang akan dikurangi udah pasti ekspor. Nah, dengan pengurangan ekspor udah pasti akan menyebabkan kita bisa juga kehilangan pasar nanti di luar, seperti itu. Kemudian Pak, kalau begitu dengan produksi yang stagnan tadi ya Pak ya, kemudian kebutuhannya tinggi, ini strateginya gimana nih Pak dari teman-teman pengusaha kelapa sawit nih Pak? Justru itu, jadi kita terus sampaikan kepada pemerintah, utamanya bagaimana untuk meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan peremajaan sawit rakyat. GAPKI sendiri concern terhadap itu, GAPKI turut membantu pemerintah dalam hal ini, sehingga produktivitas bisa kita tingkatkan. Nah, memang ada beberapa kendala. Contoh masalah kawasan hutan. Jadi teman-teman petani ini tidak dapat mengakses dana hibah dari BPDP yang 60 juta per hektar. Nah, ini akibat dari masalah kawasan hutan. Mereka masuk dalam kawasan hutan. Nah, kemudian yang kedua adalah mereka enggan untuk menebang atau mengganti pohonnya. Kenapa demikian? Mereka kalau menebang pohon nanti mereka nanti saya hidup dengan apa? Sementara penghasilan saya dari sawit ini. Nah, ini harus menjadi PR bersama untuk segera diselesaikan. Misalnya dalam masa tunggu mereka mendapatkan bantuan hidup atau kita genjot dengan beberapa dengan komoditi-komoditi yang bisa intercrop misalnya, intercropping misalnya begitu. Nah, ini yang betul-betul PR kita bersama agar produktivitas kita meningkat, produksi kita meningkat. Kalau tidak, kita memang betul saat ini adalah sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, tetapi di sisi lain kita adalah konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Ini yang hati-hati. Kalau kita tidak bisa menjaga itu, jangan sampai terulang kita pernah menjadi eksportir kedua terbesar gula di dunia, sekarang menjadi importir. Jangan sampai terulang di industri sawit. Terima kasih banyak Pak Edy Martono atas waktu dan kesempatannya Pak ya. Sehat selalu. Ya pemirsa, tadi sudah dijelaskan secara langsung oleh Ketua Umum GAPKI bahwa memang sejatinya harus ada komunikasi intensif antara para pelaku industri kelapa sawit dengan pemerintah agar target-target pemerintah ini bisa tercapai dalam transisi energi maupun juga dalam mencukupi kebutuhan minyak kelapa sawit di dalam negeri. Dari Bali, Ardan Anugrah, Alan Indra, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.